Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Ifridawiyah dengan NIM 21062000011 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi D3 Akuntansi. Pada kali ini saya akan menjelaskan sebuah tema tentang database sebagai ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang database itu sendiri. Kira-kira apa sih itu database? Jadi database itu merupakan database atau basis data adalah kumpulan berbagai data dan informasi yang tersimpan dan tersusun di dalam komputer secara sistematik yang dapat diperiksa, diolah, atau dimanipulasi dengan menggunakan program komputer untuk mendapatkan informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil database itu biasa kita sebut dengan sistem database manajemen. Berikutnya, kita akan mengetahui tentang apa sih fungsi dari database itu sendiri. Fungsi dari database itu yang pertama, mengelompokkan data dan informasi sehingga lebih mudah dimengerti. Yang kedua, mempermudah proses penyimpanan, akses, pembaharuan, dan penghapus data. Yang ketiga itu membantu meningkatkan kinerja aplikasi yang membutuhkan penyimpanan data. Yang keempat, menjaga kualitas data dan informasi yang diakses sesuai dengan yang diinput. Yang kelima, membantu proses penyimpanan data yang besar. Ada juga tipe-tipe dari database itu sendiri. Jadi ada 12 tipe dari database. Yang pertama itu ada analytical, yang kedua ada operational, yang ketiga ada distribusi, yang keempat ada data warehouse, yang kelima ada end user, yang keenam ada real time, yang ketujuh ada document oriented, yang kedelapan in memory, yang kesembilan ada navigation, yang ke-10 ada hypermedia, yang ke-11 ada eksternal, dan yang terakhir ada relasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang analytical. Yang dimaksudkan dengan analytical yaitu database untuk menyimpan informasi dan data yang diambil dari operasional dan eksternal database. Yang kedua ada operasional. Operasional yaitu database yang menyimpan data mendetail yang dibutuhkan untuk mendukung operasi suatu organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga ada distribusi. Distribusi itu sendiri yaitu kelompok kerja lokal, database, dan departemen di berbagai kantor dan lokasi kerja yang lainnya. Yang keempat ada data warehouse, yaitu sebuah gudang data yang menyimpan berbagai data dari tahun-tahun sebelumnya hingga saat ini. Contohnya mungkin dari data-data yang berada di tahun 2013 sampai saat ini pun masih ada karena menyimpan di data warehouse. Yang kelima itu ada end user, yaitu basis data penggunaan akhir yang terdiri dari berbagai file data yang kemudian dikembangkan dari end user dalam workstation mereka. Yang keenam ada real time. Real time yaitu sistem pengolahan yang dirancang dalam menangani beban kerja suatu negara yang bisa berubah-ubah, mengandung data terus-menerus, dan sebagian tidak berpengaruh terhadap waktu. Jadi real time itu yaitu bebas. Dia tidak berpengaruh terhadap waktu. Yang berikut, yang ketujuh itu ada dokumen oriented, yaitu salah satu perangkat lunak komputer yang dibuat untuk sebuah aplikasi dan berorientasi pada dokumen. Yang kedelapan ada in memory, yaitu database yang tergantung pada memori untuk menyimpan informasi atau data pada komputer. Yang kesembilan ada navigational,
Itu pada navigational database, queries menemukan benda bagi yang mengikuti referensi dari objek tertentu. Yang ke-10 ada hypermedia. Hypermedia itu sekumpulan halaman multimedia yang saling berhubungan dalam sebuah website yang terdiri dari homepage dan hyperlink. Itu dari multimedia, contohnya itu ada gambar, ada teks, ada grafik, ada audio, dan masih banyak yang lainnya. Yang berikutnya ada eksternal, yaitu database yang menyediakan akses keluar dan data pribadi secara online. Yang ke-12 ada relasional. Relasional merupakan standar komputasi bisnis dan basis data yang paling umum dipakai saat ini. Setelah kita mempelajari atau mengetahui tipe-tipe dari database, berikutnya ada komponen database. Jadi komponen database itu ada hardware, ada operasi sistem, yang ketiga ada database sendiri, yang keempat ada DBMS, yang kelima ada user atau pengguna, yang keenam ada operational software. Yang pertama itu hardware. Hardware itu biasanya berupa perangkat komputer standar, media penyimpanan sekunder, dan media komunikasi untuk sistem jaringan. Yang kedua, operating system. Itu merupakan program yang mengaktifkan atau berfungsi sebagai sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya, dan melakukan operasi-operasi dalam komputer. Dan sistem komputer ini juga biasa digunakan seperti pada Microsoft DOS, ada Microsoft Windows 95, Microsoft Windows NT, dan Unix. Yang ketiga ada database, yakni basis data yang mewakili sistem tertentu untuk dikelola. Sebuah sistem basis data bisa terdiri dari lebih atau satu basis data saja. Yang keempat, ada DBMS. Itu perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data. Contoh kelas sederhananya itu ada DBase, ada Foxbase, ada Airbase, ada Microsoft Access, ada Microsoft Fox Pro, ada Borland Paradox. Dan contohnya untuk kelas kompleks itu sendiri ada Borland Interbase, ada Microsoft SXL Server, ada PowerShell, ada Informix, ada Sybase. Yang kelima itu user atau penggunaan. Jadi pengguna itu orang-orang yang berinteraksi dengan sistem basis data, mulai dari yang merancang sampai yang menggunakan di tingkat akhir. Yang keenam ada operational software. Jadi software perangkat lunak ini sebagai pelengkap yang mendukung. Jadi dari operational software ini dia bersifatnya operasional. Setelah kita mempelajari komponen database, di database juga ada perangkat keras. Ada beberapa perangkat keras. Yang pertama itu ada server, ada client, ada LAN card, ada hub, ada kabel dan konektor, ada bridge. Yang pertama itu server. Server itu biasanya berisi data-data yang digunakan bersama-sama oleh komputer klien. Terkadang database itu server dibuat terpisah. Jika jaringannya terhubung dengan internet, maka server dapat berfungsi sebagai gateway atau gerbang komputer klien untuk mengakses internet. Kalau klien itu menerima layanan dari server. Maksudnya apa? Jadi maksudnya itu semua data-data dari server itu diolah di klien. Jadi klien itu menerima layanan dari server. Berikutnya ada LAN card. LAN card itu adalah perangkat keras jaringan yang dipasang di motherboard komputer yang terdapat pada jaringan atau baik server maupun klien. Yang berikut ada hub. Hub itu adalah suatu perangkat yang memiliki banyak port yang akan menghubungkan beberapa node atau komputer sehingga membentuk suatu jaringan pada topologi start. Yang berikut ada kabel dan konektor. Yang umum yang digunakan dalam kabel dan konektor ini ialah kabel UTP dengan konektornya RJ-nya adalah 45. Yang berikut ada
BridgeGate. BridgeGate sendiri berfungsi untuk menghubungkan dua buah LAN yang sejenis sehingga dapat memiliki satu LAN yang jauh lebih besar dari ketentuan konfigurasi LAN tanpa BridgeGate. Ada perangkat lunak. Perangkat kerasnya tadi itu ada server, ada client, ada LAN card, ada hub, ada kabel dan konektor, dan ada juga BridgeGate. Yang berikut ada perangkat lunak dalam database. Itu ada MySQL, ada FreeBuild and Interbase, ada Visual for Fox, ada Orcel, ada Microsoft SQL Server 2000, ada database desktop Paradox. Yang pertama adalah MySQL. Itu merupakan sebuah perangkat lunak sistem manajemen yang berbasis data SQL, atau dalam bahasa Inggris yang data management system, atau DNMS yang multi-read atau multi-user. Yang berikut ada FreeBuild and Interbase. Itu merupakan sistem manajemen basis data yang relasional, itu menawarkan fitur-fitur yang terdapat dalam standar ANSI, SQL 99 dan SQL 2003. Yang berikut ada Visual Fox 4. Visual Fox 4 6.0 itu memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan produk desktop dan klien atau server lainnya. Dia juga dapat membangun aplikasi yang berbasis web. Berikut ada Orcel. Orcel itu adalah relational database management system, atau biasa disingkat dengan RDBMS, yaitu untuk mengelola informasi secara terbuka, komprehensi, dan terintegrasi. Jadi di dalam Orcel server ini juga dia menyediakan solusi yang paling efektif, yang efisien. Kenapa? Karena dia dapat bekerja di lingkungan klien atau server atau pemrosesan tersebar. Yang kedua itu dia bisa menangani manajemen page dan basis data. Yang besar mendukung akses data secara simultan. Yang berikut karena performansinya pemrosesan transaksinya yang tinggi. Yang berikut dapat menjamin ketersediaan yang terkontrol. Yang berikutnya adalah lingkungan yang teraplikasi. Jadi itu dari Orcel sendiri. Yang berikut adalah Microsoft SQL Server 2000. Itu merupakan perangkat lunak yang relasional database management system, atau biasa disingkat dengan RDBMS, yang didesain untuk melakukan proses manipulasi database berukuran besar dengan berbagai fasilitas. Yang berikut ada database desktop Paradox. Itu merupakan suatu program add-ins, yaitu program terpisah, yaitu langsung terdapat pada Borland Delphi. Jadi ada 6 perangkat lunak yang saya jelaskan. Yang berikut ada penggunaan database. Jadi penggunaan database ini ada sistem engineer tenaga ahli dan database administrator. Yang pertama itu sistem engineer tenaga ahli. Itu dia bertanggung jawab atas pemasangan sistem basis data. Dan juga dia juga mengadakan peningkatan dan melaporkan kesalahan-kesalahan dari sistem tersebut kepada pihak penjual. Yang berikut ada database administrator. Ini mempunyai tugas untuk mengontrol sistem basis data secara keseluruhan dan meramalkan kebutuhan akan sistem basis data untuk merencanakannya. Berikut ada 4 dari database administrator ini dibagi lagi karena dia mempunyai jenis-jenis atau tipe-tipe yang didasarkan pada cara pengaplikasiannya. Itu ada program aplikasi pemakai,
ada causal user, ada pemakaian umum atau end user, ada pemakai khusus atau spesialis. Yang pertama itu program aplikasi pemakai. Itu pemakai berinteraksi dengan basis data melalui data manipulation language atau DML yang disertakan dalam program yang ditulis pada bahasa pemrograman induk. Itu contohnya seperti C, ada Pascal, ada COBOL. Yang berikutnya ada causal user atau pengguna. Jadi pemakai yang berinteraksi dengan sistem itu tanpa menulis modul program. Mereka hanya menyatakan query untuk akses data dengan bahasa query yang telah disediakan oleh suatu DBMS. Yang berikutnya ada pemakai umum atau end user. Jadi pemakai yang berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan satu program aplikasi permanen yang telah ditulis dari sebelumnya. Yang berikut ada pemakai khusus atau spesialis. Pemakai yang menulis aplikasi basis data non-konvensional, tetapi untuk keperluan-keperluan khusus seperti aplikasi AL, seperti pakar, sistem pakar, atau pengelolaan citra, yang bisa mengakses basis data dengan atau tanpa DBMS itu yang bersangkutan, contohnya penggunaan aplikasi basis data dalam dunia bisnis, yaitu ada bandara dan juga bank. Yang berikut tentang keuntungan database. Jadi keuntungan database itu ada 4. Yang pertama, integrasi. Yang kedua, integrasi data meningkat. Yang ketiga, keamanan data meningkat. Yang keempat, kemudahan dalam memelihara data. Setelah kita mempelajari keuntungan, pasti di database ini juga mempunyai kelemahan sendiri, yaitu perangkat lunaknya yang mahal. Yang kedua, mungkin kebutuhan akan sumber daya itu biasanya cukup tinggi. Yang ketiga, konfigurasi perangkat keras yang besar, maka data sub-language-nya DBMS. Yang keempat itu, memerlukan suatu skill atau keahlian tertentu untuk bisa melakukan administrasi dan manajemen database agar dapat diperoleh struktur dan relasi data yang optimal. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.